Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Indi Rizky dari SD 112325 Kampung Berangir. Dan saya Nur Hamidah dari SD Negeri 116902 Purwosari. Saya Rahma Sofia dari SMP Negeri 1 0910. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya supervisor Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai coaching. dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ya gitu Bu, capek ya, namanya kita dari pagi udah beraktivitas, kemudian lagi buat tugas gitu ya Bu ya. Terus sekali Bu. Bu Ibu, di sini kan kita akan melakukan observasi ya Bu ya, tentang proses coaching. Jadi di sini kan saya sebagai pengamat atau observer kamu yang akan melihat proses ibu coaching nanti antara ibu dengan si coaching. Jadi kan saya akan melihat percakapan ibu nantinya. Kemudian sebelum percakapan nanti kan Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Ya, itu terkait dengan penilaian dalam observasi saya lalu sebagai saya pengamat. Jadi saya harapkan nanti Bu dalam proses coaching nantinya Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach. Ibu kan sudah paham ya Bu ya, prinsip-prinsip dari seorang coach itu yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya Bu. Kemudian dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki kompetensi intinya yaitu kehadiran penuh. Jadi Ibu memang mendengarkan aktif dari si coach tadi yang punya masalah, jadi sehingga si coach tadi bisa menemukan solusinya dari masalah dia tadi. Jadi Ibu bisa dan bisa juga mengajukan pertanyaan umum ya. Jadi bisa mendengarkan si coach tadi untuk menemukan solusinya. Dan di dalam proses coaching nanti Bu, Ibu juga jangan lupa menerapkan alur tinta. Dengan Bu, alur tinta itu adalah tujuan apa yang Ibu ambil dari proses coaching nantinya. Kemudian identifikasi masalah ya Bu. Kemudian rencana, apa itu rencana yang akan dilakukan si coaching nanti. Dan juga tanggung jawab dari yang akan ada masalah nantinya. Jadi itu semua menjadi acuan penilaian saya ketika saya akan mengamati Ibu proses coachingnya nanti antara Ibu dengan si coaching. Ibu nanti mau observasinya itu proses coachingnya dengan siapa ya? Dengan Ibu Bu Rahma. Ya tadi pun saya juga dengan Bu Rahma juga, berarti dia datang ke sekolah ya Bu ya. Jadi sudah atur jadwal ya Bu ya? Oke. Jadi mungkin itu lah Bu yang menjadi penilaian saya sebagai observer yang bisa dipahami ya Bu ya. Jadi Bu, sebelum kita mulai percakapan antara Ibu nantinya dengan si coach nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Sebelum ini Bu, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan antara nanti proses coaching antara Ibu dengan si coach nanti? Ya, ada Bu kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya itu ada dua. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua itu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Iya Bu ya. Jadi kita mendengarkan aktif, jadi kita hadir untuk mendengarkan masalah beliau. Jadi seandainya kita ada dalam masalah beliau, gimana solusinya? Jadi kita
kita harus mendengarkan yang aktif ya Bu ya. Jadi dengan mendengarkan aktif, kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, jadi bisa menggali solusi. Beliau juga menemukan solusinya dari permasalahan beliau ya Bu. Kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Nanti secara spesifik Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lagi nanti? Oke. Yang lebih spesifiknya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu di mendengarkan aktif. Di mana nanti saya bisa menggali lagi potensi yang ada pada coaching dan saya bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ya Bu ya, memang gitu Bu. Jadi kalau kita berkembangkan ada masalah, kita harus mendengarkan gimana solusi dianya gitu kan Bu. Tapi ya memang dia yang menemukan solusinya gitu kan, apa yang solusi yang ditemukan olehnya. Ya nanti pastinya kan Bu, itulah yang akan Ibu kembangkan dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya. Kemudian yang paling penting yang itu dalam proses coaching itu menerapkan alutilta. Jadi dalam proses coaching nanti kan Ibu ada tujuannya. Jadi tujuan beliau tadi itu untuk apa? Melakukan proses coaching tadi gitu kan Bu. Kemudian identifikasi masalahnya, beliau bisa merumuskan identifikasi masalahnya. Kemudian bisa rencananya, apa rencana beliau gitu kan. Kemudian apa tujuan dari yang proses coaching tadi gitu. Jadi kita dengan mendengarkan penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot bisa menemukan solusi kepada si coaching tadi ya Bu. Baik Bu, dengan proses tadi kita kemudian ide si coaching tadi bisa muncul gitu ya kan Bu, bisa meluapkan semuanya permasalahannya, jadi beliau bisa menemukan solusinya gitu kan Bu. Apa rencana kedepannya, apa tujuan dari yang proses coaching tadi gitu. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Karena kan Ibu semua sudah paham tentang prinsip coaching, kompetensi intinya gitu kan Bu. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa menggali kompetensi dan sama-sama kita saling berbagi dan bisa menerapkan ini di kemudiannya gitu kan Bu. Jadi Ibu sudah terjadwal dengan Ibu Maya Bu ya. Sudah Kemudian sudah terjadwal dan bisa jadi beliau tadi tuh saya lihat datang gitu kan Bu. Jadi nanti akan jumpai beliau. Jadi Bu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Jadi selamat ya Bu ya. Semoga nanti proses coachingnya berhasil dan Ibu bisa mendengarkan aktif, mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga beliau bisa menemukan solusinya dari masalahnya gitu kan Bu. Dan semoga beliau bisa menemukan, melaksanakan rencananya dan melaksanakan apa komitmen dari proses coaching tadi. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat, cuma sedikit batuk aja. Mungkin karena perubahan cuaca, jadi saya kurang fit di batuk sedikit. Memang cuaca sekarang ini kurang baik ya, panasnya luar biasa ya. Gimana nih Bu? Ada apa nih? Ada yang mau disampaikan? Iya benar sekali ya Bu ya. Saya mau bincang-bincang dengan Ibu. Ada yang mau saya sampaikan. Mana tahu ketika nanti bicara dengan Ibu saya bisa memecahkan masalah saya yang cukup ribet ini menurut saya ini. Punya waktu dan ke saya Pastinya juga. oh iya terima kasih. Iya, terima kasih Bu kalau Ibu punya waktu untuk saya mendengarkan curhatan saya ya Bu ya, mendengarkan keluhan saya nantinya. Jadi kira-kira apa ini masalah ini?
alhamdulillah. Jadi saya menempuh bidang studi pelajaran agama Islam. Jadi di pelajaran agama ini saya lihat murid-murid saya itu kurang semangat belajar begitu. Jadi anak-anak di kelas saya itu lebih suka bermain. Ada satu orang itu sebenarnya dia cuman membawa pengaruh besar kepada teman-teman yang lain dengan kondisi kelas saya yang apa namanya itu anak saya tersebut ini sebenarnya dia pintar bu gitu ya, cuman rasanya luar biasa ini bu ya. Jadi pas dia belajar itu kan bu, saya agak terganggu dengan sikapnya gitu. Mana tahu ibu bisa bantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya itu. Berarti masalah itu ini adalah anak yang gak mau belajar dengan baik. Iya, iya. Oh, gitu ya. Jadi bisa diceritakan nggak gimana sebenarnya anak itu pada saat itu mengajar? Apakah dia memang nggak bisa diem atau bagaimana? Seperti ini bu ya, kalau pertama-tama awal pembelajaran itu kan anak-anak saya suruh keluarin buku ya dengan peralatan-peralatan yang lain gitu ya kan bu. Tapi nanti 10 menit kemudian dia mulai sibuk dengan dunianya sendiri, tapi berpengaruh ke teman-teman yang lain gitu bu. Misalnya di bab temannya ditarik-tarik, dipotong, buku temannya diambil, terus dia coret-coret gitu, namanya SD ya kan bu. Jadi tukang adu gitu, bu buku saya diambil, buku saya dicoret gitu. Jadi akhirnya apa? Kelas itu keadaannya ribut dan tidak terkendali karena namanya anak saya kan kelas 3 lagi ya bu ya. Saya dia yang ini, saya ribut, dia yang ini saya ribut. Jadi saya maunya ini anak ini yang tadi anak saya kesayangan saya ini ya kan bu. Saya ini Iya, sebenarnya dia pinter loh bu kalau disuruh apa ayat-ayat pendek gitu ya kan, dia disuruh-suruhnya nulis suruh ya memang nggak parah bu, cuman ya bisa diajarkan ya. Tapi gitu bu ya, karena super aktifnya, jadi akhirnya mengganggu ke pembelajaran saya. berarti anak ini suka bermain lebih. Iya, iya, iya. Belajar di kelas dia. Terus kira-kira apa ini yang ibu harapkan dari permasalahan ini setelah kita berbincang-bincang, apakah ibu menginginkan solusi atau bagaimana dengan Iya. Tentu saya sangat menginginkan solusi ya bu ya, karena kan saya ibu kan guru agama senior gitu ya, otomatis kan saya lebih banyak mau belajar dari ibu ya tentang mengatasi anak saya di kelas, bagaimana metode-metodenya seperti itu. Itu yang saya harapkan ya bu. Terus saya bisa menemukan solusinya dan mengaplikasikannya kepada anak saya. jadi ibu mengharapkan hanya perubahan dari dia terhadap Iya. anak tersebut ya, atau minimal perilakunya Iya, lebih iya. baik, ya. Bisa ibu ukur nggak? Bukan saya ibu. Bisa ibu ukur nggak jika kita levelkan ini anak tersebut gitu, dari 1 sampai 10 kira-kira anak ini adanya di level berapa? Kalau sekarang ini ya bu, karena kondisi anak ini yang cukup luar biasa ya bu, yang kita nggak boleh bilang anak-anak ya, dengan aktivitasnya yang luar biasa, dengan penyampaian pembelajaran saya yang dia kurang maksimal mendapatkan pembelajaran saya, kira-kira di level 6 ke 7 gitu bu ya. Level 6 atau 7 ya. Termasuk agak di bawah juga bu ya? Iya, iya. Jadi kira-kira ini jika sudah ibu menerapkan semuanya atau usaha-usaha nanti ibu lakukan, ibu menginginkan anak ini naik di levelnya jadi lebih berat. Kalau saya akan bu biar setara dengan teman-temannya, atau kalau bisa lebih ya kan bu ya, menjadi contoh bagi teman-temannya sekitar di level 8 ke 9 gitu. Karena dapat level 10 berarti udah mantap ya. Saya nggak harus maksa anak sampai di level itu, tapi cukup peningkatan di 2 angka ke atas gitu ya, 8 atau 9. Apa udah ada usaha yang ibu lakukan terhadap anak ini? Kalau usaha di kelas ya gitu ya, saya sebenarnya sudah manggil si anak saya tadi ini, bincang-bincang dengan gaya belajarnya dia, ya kan bu, saya panggil, saya nasihati, saya kasih tahu ya kan bu, apa maksudnya risiko yang dia dapat ketika pembelajaran itu tidak dia maksimal ya kan bu, sudah, tapi belum ada perubahan, belum ada. Menurut ibu apa solusi lain yang kira-kira saya lakukan?
memberikan motivasi ya dengan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Iya. Atau bisa nggak ya Bu ya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Bu? Oh itu lebih bagus kan Bu. Iya ya. Anak ini kan aktif sekali ya. Jadi mungkin berdeviasi lebih banyak dengan sudah pembelajaran yang bagus. Berarti kan mungkin gaya belajar saya Bu yang tidak disukai anak-anak ini ya. Mungkin agak diubah. Iya. Supaya dia lebih memperhatikan ibu lagi ya. Jadi sudah Bu ya. Berarti nanti saya di kelas mungkin akan menerapkan pembelajaran diferensiasi karena dalam pembelajaran diferensiasi itu menurut saya kan kita mengklasifikasikan anak ya akan membeda-bedakan ya Bu ya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nanti mungkin ketika di situ dia bertemu dengan teman-temannya yang memotivasi dia untuk belajar ya Bu ya. Atau nanti saya mau panggil orang tuanya juga. Bisa ya. Ibu lebih bertanya. Iya, karena mungkin dia apa namanya anak-anak ini kan kayak butuh perhatian gitu ya. Namanya apalagi anak-anak. Bagaimana pola hidup anaknya nanti di rumah? Mungkin saya akan melakukan pemanggilan dengan rekan sejawat saya sebagai guru BP nanti dari sekolah saya. Saya mau panggil anak saya dengan saya mau cari apa sih titik masalahnya ini, kenapa berubah sikapnya gitu. Dan juga saya nanti mau itulah membuat pembelajaran berdiferensiasi ya bagus sekali Bu ya di insya Ya, Allah. mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan tadi benar-benar bisa membantu anak itu ya. Insya Allah Bu. Ya, misalnya tadi di anak itu di level 6 bisa naik menjadi level 8 terus ini mungkin ya. Bagus sekali. Jadi gimana tadi Bu perasaan Ibu sudah Ibu menceritakan semua usaha-usaha yang sudah dilakukan? Bagaimana perasaannya sudah bercerita dengan saya? Perasaan saya lega ya karena saya dapat ide baru untuk proses pembelajaran saya di kelas nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya apa yang saya rencanakan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, dengan memanggil orang tua atau bertanya dengan teman-teman rekan sejawat saya bagaimana anak saya ini di pembelajaran lain gimana gitu ya kan Bu. Jadi mana tahu ada apa namanya ada hal-hal yang bisa saya dapatkan. Jadi kalau perasaan saya cukup senang. Terima kasih ya Bu ya. Saya dibantu untuk menemukan solusi dari masalah saya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Kalau Ibu sudah merasa plong atau lega dengan bercerita dengan saya seperti ini ya Bu ya. Mudah-mudahan terbantu Bu ya masalah ini. Insya Allah Bu ya. Baik Bu. Ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup sih. Tapi nanti kalau saya ada masalah lagi, bukan masalah ya kan Bu. Kita aja ada masalah. Iya, mana tahu nanti saya punya hal-hal yang mau saya bahas ke Ibu yang menurut saya belum paham. Saya boleh hubungin Ibu ya. Boleh. Lama penjelasan agama pasti saya bantu. Oh iya, amin. Dan terima kasih dengan teman curhat ini yang paham dengan apa namanya pembelajaran saya gitu ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya izin sudah diberikan waktu pada saya. Semoga kita bisa melaksanakan mengaplikasikannya. Amin, amin. Semoga sukses ya. Amin Bu, terima kasih. Baik Bu Mida. Bagaimana tadi Bu perasaannya setelah melakukan coaching tadi dengan si coaching? Saya lihat tadi Bu sangat itu antusias aku mau mengajukan pertanyaan berikutnya. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya sih senang Bu bisa membantu teman ya kan dia bisa membantu teman menyelesaikan masalahnya atau solusi dari permasalahan yang ada. Alhamdulillah. Jadi beliau tadi sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Sudah Bu, walaupun ya saya tinggal melihat bagaimana hasil dari indikator atau rencana yang akan dia laksanakan. Tadi Bu bilang minta hasilnya nggak ya setelah? Iya. Karena kan kita mau dengar hasilnya bagaimana setelah yang direncanakannya gitu kan, bagaimana hasilnya gitu kan. Jadi saya mengamati Ibu tadi gitu kan, mengajukan pertanyaan berbobot. Ini Bu serius lah mendengarkannya gitu kan. Jadi menghadirkan dengan kehadiran yang penuh gitu kan Bu. Tapi saya boleh tanya-tanya nggak Bu ya? Boleh dong. Iya. Ini tadi ada catatan saya sedikit kan Bu tentang beberapa hal
Kemudian kan saya lihat tadi Ibu memang ya serius gitu kan mendengarkannya, cuma kayaknya Ibu masih belum yang serius penuh gitu kan. Jadi saya lihat Ibu tadi kayak gitulah gitu, masih mengajukan pertanyaan berbobotnya pun belum maksimal saya rasa ya Bu ya gitu kan. Tapi itu kan mendekati saya gitu. Jadi saya mau tanya apa yang ketercapaian proses tadi itu kan Bu, apakah sudah indikatornya itu sudah tercapai belum Kak? Kalau menurut saya sih tadi indikator ketercapaiannya itu menurut saya sudah saya lakukan. Saya sudah menerapkan proses coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga saya sudah melakukan kompetensi inti yang mana di situ sudah saya terapkan yaitu alur tintanya, kemudian ada kompetensi intinya yaitu berupa menerapkan aktif dan juga melakukan pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi memang tadi Bu memang secara penuh mendengarkan beliau ya. Jadi dari Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kan Bu, Ibu sudah mendengarkan aktif, berarti kan beliau sudah menemukan solusinya gitu kan Bu. Jadi beliau sudah menemukan solusinya dan sudah merencanakan apa aksi nyatanya, tujuannya gitu kan. Kemudian identifikasi masalah beliau sudah beliau temukan, tanggung jawabnya, dan saya lihat pun tadi Ibu gitu mendengarkan aktifnya gitu. Jadi dari proses coaching tadi kan Bu, kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi? Kompetensi inti yang dikembangkan di situ Bu, terutama itu adalah hadiran kedua. Saya menginginkan coach saya itu terlihat seperti kalau ada yang ingin sampaikan, saya ingin permasalahan yang dihadapi itu dapat terselesaikan dengan baik. Yaitu ya Bu, dengan menggunakan teknik stop juga saya mengharap coach saya bisa lebih terbuka lagi dalam mengungkapkan semua permasalahan yang dihadapinya. Itu ya Bu ya. Jadi dengan kehadiran Ibu tadi, Ibu bisa mendengarkan masalah si coaching tadi, tapi Ibu merasa tadi si coaching Ibu tadi masih belum sepenuhnya mengeluarkan unek-uneknya ya Bu. Ya, mungkin masih ada Tapi mungkin ya benar saya melakukan teknik stop nanti mungkin dia lebih terbuka lagi gitu kepada saya dalam menyampaikan semua permasalahan yang hadapinya. oke gitu ya Bu ya. Baik, jadi kehadiran penuh atau proses itu adalah harapan Ibu ya, yang akan dikembangkan dalam proses coaching nantinya ke depannya. Jadi semoga dalam proses coaching ini kita bisa belajar dan menemukan solusi gitu kan Bu. Jadi bila ada lagi teman yang lain sharing kepada Ibu, jadi kita bisa belajar bagaimana mengajukan pertanyaan berbobotnya gitu kan Bu. Menghadirkan dalam keadaan penuh, jadi bisa beliau bisa menemukan solusinya dari masalahnya ya kan Bu. Semoga kita bisa ya Bu ya belajarnya bisa berbagi solusi ataupun saling sharing, saling cerita gitu kan Bu, dan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ini ya Bu ya yang ini saya tanyakan. Jadi saya mohon maaf ya Bu ya, dan terima kasih ya Bu. Saya juga terima kasih Bu ya. Sama-sama observasi saya. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang mana semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang lain, dan kita bisa menerapkannya di kegiatan kita sehari-hari yaitu sebagai coach ataupun yang supervisi yang bisa membantu teman kita untuk menemukan solusi dari masalah beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.